Halo Football Lovers, saya Afi. Selamat datang di Bidadari Tribun Channel. Di episode kali ini kita akan mengenang tentang perjalanan dari sosok yang dikenal religius di atas lapangan hijau. Dia ini merupakan pesepak bola asal Brasil yang dikenal sebagai legenda AC Milan. Sosok itu tak lain adalah Ricardo Kaká. Seberapa hebat dan seberapa terjal sih lika-liku karir dari sang mantan pemain timnas Brasil itu? Sampai-sampai dia ini menjadi manusia terakhir yang memenangkan Ballon d'Or sebelum dimulainya dominasi Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi. Yuk, kita simak bersama. Bagi penggemar sepak bola di pertengahan tahun 2000-an, pasti tahu nih betapa hebatnya Ricardo Kaká. Iya, dia salah satu pemain terbaik di dunia sebelum Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi mendominasi. Kaká ini terkenal akan kehebatan driblingnya yang memukau, kecepatan dan passing yang tajam serta finishing yang luar biasa. Ketika ia berada di puncak karirnya, seorang Kaká ini seolah-olah memiliki semua yang diinginkannya. Dari mulai prestasi, gelar juara, bahkan penghargaan personal ia peroleh dengan relatif mudah. Kelihatannya ya. Dan dalam berbagai kesempatan, tak lupa Kaká selalu memperlihatkan rasa terima kasihnya kepada Tuhan. Semua prestasi yang dicapainya dianggap sebagai kehendak ilahi. Kadang-kadang kita sebagai penonton melihatnya berlutut memandang ke atas dan memperlihatkan kedua tangannya sambil berdoa. I belongs to Jesus. Itu tertulis di bajunya. Kaká memang menjadi figur yang religius di dalam lapangan sepak bola. Nah, biar kita bisa mengingat lagi apa aja sih yang telah ia lakukan dan juga lewati selama karirnya sebagai pemain sepak bola, ini nih rangkuman dari perjalanan karir Ricardo Kaká. Football Lovers, Ricardo Kaká dilahirkan di Sao Paulo, Brazil pada tanggal 22 April 1982 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Dan orang tua Kaká ini memberikan dukungan penuh bagi sang putra dalam pendidikan dan juga karirnya di sepak bola. Namun, ketika ia berusia 18 tahun, terjadi kejadian yang tidak mengenakan. Kaká mengalami insiden yang cukup serius. Pada saat itu, Kaká sedang beristirahat karena tidak hadir untuk membela tim muda Sao Paulo. Liburan yang seharusnya ia manfaatkan untuk bersantai dari rutinitas sebagai pemain sepak bola, justru berubah menjadi sebuah bencana. Kepalanya terbentur pada dasar kolam renang yang mengakibatkan cedera yang cukup serius. Tidak hanya mengancam karir sepak bolanya, tetapi juga hidupnya secara keseluruhan. Namun, keberuntungan masih berpihak padanya. Ia akhirnya pulih dari cedera yang hampir merenggut nyawanya. Dan dia mengucapkan, Tuhan telah menjaga saya. Melalui masa kegemilangan karirnya bersama AC Milan. Pemberian dari sang pencipta kepada Kaká nampaknya masih berlanjut. Ia diberi kesempatan untuk melanjutkan karirnya di Eropa bersama AC Milan. Pada musim panas tahun 2003-2004, ia diundang oleh Rossoneri dari Sao Paulo dengan membayar 8,5 juta euro atau setara dengan 147 miliar rupiah. Lalu, musim 2006-2007 merupakan salah satu musim paling istimewanya. Terdapat banyak kenangan yang terukir dalam ingatan dan kita beruntung juga berterima kasih karena dapat menikmati waktu tersebut. Kala itu Kaká berhasil membawa Rossoneri memenangkan Liga Champions dan membalas kekalahan mereka di tangan Liverpool. Mendapatkan Ballon d'Or. Ya, puncak karir Kaká tercapai di tahun 2007 ketika ia membawa AC Milan menjadi juara Liga Champions. Kontribusi penting Kaká dalam perjalanan menuju gelar bergengsi di Eropa itu sangat berarti. Kaká berhasil mencatatkan 10 gol dan 3 assist dari 13 penampilannya di kejuaraan Liga musim 2006-2007. Salah satu bantuan yang dicatatkan adalah ketika ia bermain di pertandingan final melawan Liverpool pada tanggal 23 Mei 2007. Pertandingan itu berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan AC Milan. Dan tak berhenti di situ aja nih Football Lovers. Di tahun yang sama, ia dipilih sebagai pemain terbaik menurut FIFA dan berhasil meraih piala Ballon d'Or. Yang menariknya lagi,
Kakak menjadi manusia terakhir yang memenangkan Ballon d'Or sebelum munculnya dominasi Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ya, bisa dikatakan manusia terakhir pada saat itu. Karena setelah Kakak, tak ada lagi pemain sepak bola yang dapat menandingi dominasi kedua pemain tersebut dalam waktu yang cukup lama. Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Messi, dan saya saja yang masih memegang gelar Ballon d'Or. Kata Kakak seperti yang dilaporkan oleh Bleacher Report 18 September 2015. Saya bangga bisa berada di antara para pemain hebat ini dan menjadi pemain terakhir yang memenangkan penghargaan sebelum Messi dan Ronaldo. Tambah Kakak. Bisa dikatakan bahwa saya adalah pemenang Ballon d'Or terakhir yang lahir di dunia ini. Ucap Kakak sambil bercanda. Penguasaan Ronaldo dan Messi dalam pertarungan meraih penghargaan Ballon d'Or berlangsung selama 10 tahun. Namun, pesepak bola Kroasia, Luka Modric berhasil mematahkan dominasi mereka. Di tahun 2018, dia berhasil meraih penghargaan individu yang paling bergengsi setelah bermain dengan sangat baik bersama Real Madrid dan tim nasional Kroasia di Piala Dunia 2018. Namun, penghargaan tersebut hanya bertahan selama 1 tahun, karena pada tahun berikutnya, Messi berhasil memenangkan trofi Ballon d'Or edisi 2019. Kakak dikorbankan demi uang AC Milan. Walaupun begitu hebatnya Ricardo Kakak nih football lovers, ia tetaplah manusia biasa yang terkadang mengalami keberuntungan dan juga ketidakberuntungan. Contohnya adalah saat ia mengalami masa sulit di Milan. Pada saat itu, klubnya menghadapi dilema. Apakah harus mempertahankan bintang ikoniknya, Kakak, atau melepasnya? Rossoneri sedang membutuhkan sumber pendanaan pada saat itu. Penawaran Manchester City untuk membeli Kakak pada bulan Januari tahun 2009 tidak diterima. Sehingga Kakak memutuskan untuk tetap di Milan. Tapi pada akhirnya, ia dijual ke Real Madrid pada musim panas tahun 2009. Real Madrid membelinya dengan harga 67 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Penampilannya mulai anjlok bersama Real Madrid. Sayangnya football lovers, di Real Madrid, Kakak tidak sehebat ketika ia masih bermain untuk Milan. Pada musim pertamanya, Kakak berhasil tampil sebanyak 25 kali di Liga Spanyol. Tapi di musim-musim berikutnya, ia justru lebih sering menjadi pemain cadangan karena pelatih Jose Mourinho mengambil alih kendali tim. Padahal saat ia direkrut nih, Kakak ini diharapkan menjadi bintang utama di dalam skuad Los Galacticos Chile 2. Keburukan tak berhenti pada Kakak. Pada tahun 2010, ia mengalami cedera lutut yang serius dan harus menjalani operasi. Kakak harus mengambil cuti selama 8 bulan dan posisinya digantikan oleh Ozil. Dan setelah Kakak kembali ke arena, kualitasnya semakin turun karena cedera lututnya. Dan selama 4 musim dengan Los Blancos, dia hanya mencetak 29 gol dan 29 assist. Yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan saat dia bermain untuk AC Milan dengan 103 gol dan 83 assist. Jumlah ini sangat tidak seimbang, bukan? Namun akhirnya, dia berhasil memberikan kontribusi dalam meraih gelar Copa del Rey 2010-2011 dan La Liga 2011-2012. Ada tapinya lagi nih football lovers. Keberadaan banyak pemain bintang di Los Blancos menyebabkan prestasi Kakak ini jadi tidak terlalu mencolok. Sehingga Kakak memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Los Blancos dan kembali ke AC Milan pada musim panas 2013. Akhir perjalanan Ricardo Kakak. Kembalinya Kakak ke Milan tidak berlangsung dengan lancar dan tidak mampu mengubah situasi buruk Rossoneri. Pada musim 2013-2014, Milan menyelesaikan musim di Serie A dengan menempati posisi ke-8. Walaupun begitu, Kakak masih mampu menunjukkan kehebatannya dengan mencetak gol ke-100 bersama Milan. Dan dari seluruh 37 pertandingan yang dijalani pada musim tersebut, Kakak berhasil mencetak 9 gol. Setelah itu, ia dipinjamkan ke klub masa kecilnya, yaitu Sao Paulo, sebelum akhirnya bergabung dengan Orlando City. Klub MLS tersebut menjadi akhir dari perjalanan karirnya pada tahun 2017. Orlando City player.
Football lovers, Ricardo Kakak adalah pemain bola terkenal yang rendah hati. Dia selalu bersyukur atas semua prestasi yang telah diraih selama karirnya. Begitulah lika-liku perjalanan Ricardo Kakak, pemain legenda yang perjalanan karirnya di sepak bola sungguh luar biasa. Semoga kamu bisa mengambil banyak sisi baik dari kisah seorang Ricardo Kakak ya. Seperti apa sosok Ricardo Kakak sendiri di mata kamu? Dan apa momen yang paling kalian ingat dari Kakak? Yuk, tulis di kolom komentar. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. See you di video berikutnya. Bye-bye.